virtual bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Jumpa kembali bersama Kak Dadang. Kali ini akan membawakan sebuah dongeng atau cerita dari buku kumpulan dongeng Nusantara favorit. Nah, yuk adik-adik kita persiapkan duduk yang manis dan kita mari simak dongeng dari Jawa Barat, yaitu berjudul Lutung Kasarung. Nah, Lutung Kasarung dari Jawa Barat. Raja Pasir Batang merasa sudah tua untuk memimpin. Dia juga merasa lelah dan ingin beristirahat di usia senjanya. Untuk menggantikan dirinya, Raja memilih si putri bungsu, yaitu Putri Purbasari. Hal ini membuat iri si putri sulung, yaitu Putri Purbalarang. Sebagai anak pertama, dia merasa dirinya dikecewakan oleh sang raja. Raja dan ratu akhirnya memutuskan si Ratu Purbasari menjadi raja dan memimpin kerajaan di Jawa Barat. Diam-diam di suatu malam, Putri Purbalarang mendatangi Putri Purbasari di kamarnya. Setelah jarak yang cukup dekat, akhirnya si Putri Purbalarang punya niat jahat. Bras! Disiramlah cairan hitam pekat menyiram Putri Purbasari. Akibatnya seluruh tubuh Putri Purbasari menjadi hitam dan keesokan harinya tak seorang pun yang mengenal Putri Purbasari sebagai ratu kerajaan Pasir Batang. Dia diusir dari istana dan dibuang oleh pengawal istana atas perintah Putri Purbalarang. Nah, si putri yang jahat ini ternyata sudah dendam kepada adiknya. Sementara itu, di tengah hutan, si Putri Purbasari dibuang. Hati dia menangis, meronta-ronta. Tapi dia cukup sabar. Dan Putri Purbasari melewati hari-harinya di tengah hutan. Dia kecewa, dia sedih diperlakukan kakaknya seperti itu. Apa salahku? Kata Purbasari. Kenapa kakak Purbalarang sampai tega hati melakukan hal seperti ini kepadaku? Ratu Purbasari sering menangis dan kecewa. Kesedihannya pun akhirnya didengar oleh para dewa kayangan. Mahaguru mengutus putranya yang bernama Guru Minda untuk turun ke bumi dan berwujud manusia. Tapi Guru Minda akhirnya mengelabui manusia dengan berwujud Lutung Kasarung. Saat tiba di kerajaan Pasir Batang, Lutung Kasarung ditangkap oleh pengawal kerajaan dan dibawa untuk dijadikan persembahan para dewa. Namun, pada saat upacara berlangsung, si Lutung akhirnya mengamuk, meronta-ronta. Wah, wah, wah. Diperintahkanlah semua prajuritnya untuk menangkap si Lutung dan membuangnya ke tengah hutan. Dan akhirnya si Lutung pun dibuang ke tengah hutan. Nah, di tengah hutan, si Lutung akhirnya bertemu dengan Ratu Purbasari, di mana mereka dipertemukan di sebuah hutan dan Ratu Purbasari pun akhirnya terkaget. Kamu makhluk apa ini? Karena si Lutung dengan keadaan berbulu semuanya seperti monster monyet, ya kan? Tapi si Lutung ini tersenyum. Akulah yang akan menolongmu
wahai Ratu Purbasari. Dan akhirnya suatu ketika si Lutung Kasarung dengan kesaktiannya membangun sebuah pemandian untuk Putri Purbasari. Setelah mandi di sana, Putri Purbasari pun kembali menjadi cantik sekali. Kembali cantik, dan akhirnya isi istana dan Ratu Purbalarang pun mendengar bahwa si Putri Purbasari sudah kembali menjadi cantik. Merasa kurang yakin, akhirnya Ratu Purbalarang mengecek keberadaan si Putri Purbasari. Dan akhirnya pun si Putri Purbasari merasa gelisah, merasa ketakutan banget. Karena apa? Dia bertemu kakaknya yang jahat itu. Dan kata si Lutung Kasarung, tenanglah wahai putri, aku akan menolongmu dan menghancurkan orang-orang yang akan menyakitimu, kata si Lutung Kasarung. Nah, hari-hari pun gelisah, dan hari yang ditunggu pun si Putri Purbasari kedatangan si kakaknya Putri Purbalarang. Akhirnya sebelum melakukan hal yang tidak diinginkan kepada si Putri Purbasari, si Lutung Kasarung sigap menghajar prajurit-prajurit istana yang akan mencelakai atau mencederai sang Putri Purbasari. Prajurit pun kocar-kacir, pokoknya kemanapun si prajurit itu. Dan tinggallah seorang Putri Purbalarang yang tersisa. Karena ketakutan, si Putri Purbalarang justru berlari menghampiri Putri Purbasari, sang adiknya. Dengan sangat ketakutan, akhirnya si Putri Purbasari pun melakukan hal yang di luar pikiran Putri Purbalarang. Dia memaafkan si kakaknya yang jahat itu, dan akhirnya si Lutung Kasarung pun terdiam dan memaafkan Putri Purbalarang. Ketika Lutung Kasarung tiba di hadapan Putri Purbasari, sesuatu hal ajaib terjadi. Apa itu? Nah, si Lutung Kera Besar itu menjadi sosok manusia yang ganteng, kembali menjadi manusia yang sangat gagah perkasa, yaitu berwujud Guru Minda. Akhirnya sang Putri Purbasari dan Lutung Kasarung yang telah menjadi Guru Minda kembali ke istana. Mereka menikah dan menjadi raja dan permaisuri di kerajaan Pasir Batang. Putri Purbalarang yang selama ini selalu jahat telah dimaafkan dan menjadi baik. Nah, pesan cerita kali ini, sifat yang jahat, sombong, dengki akan membawa derita bagi orang yang memiliki hati sifat buruk itu. Jadi adik-adik, jangan mempunyai sifat buruk. Berbaiklah kepada orang. Itu saja dari kakak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah pengucapan. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.